Nah ini guys, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini merehabilitasi bangunan kawasan pusaka Benteng Pendem Provinsi Jawa Timur ini. Situs cagar budaya peringkat nasional Kemendikbudristek nomor 427 M, itu kurang tahu saya. Tahun 2022 kemarin untuk Indonesia Maju 77 tahun pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah ini gedung 1. Ini barak tentara depan teman-teman, kita sudah keliling-keliling juga, tampak bagian depan seperti ini teman. Nah ini semulanya seperti ini teman-teman, barangkali yang belum mengetahui dulunya itu seperti apa, seperti ini bangunannya sebelum dibukar yang kayak tadi itu. Nah ini jadinya kalau malam hari seperti ini, dan di sini juga ada denahnya teman-teman. Seperti apa denahnya, silahkan berkunjung sini, nanti lihat ya sendiri. Nah ini yang di dalamnya, yang kita belum bisa masuk, tampak seperti ini. Kediaman jenderalnya tadi, Johannes van den Bos saat itu, ini teman-teman ya. Nah teman-teman, tunggu apa lagi, kalau ada liburan untuk bisa mengikuti jejak sejarah Nampak Tilas, silahkan datang ke sini teman-teman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, welcome back to my channel. Ahlan wa sahlan bikudumikum. Guys, kali ini kita sudah berada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tepatnya di Kampung Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi ya, Jawa Timur, masih di Indonesia tentunya. Kita akan masuk ke dalam jalan-jalan ke area Benteng Pendem, atau lebih dikenal dengan Benteng van den Bos juga. Dulu kala ketika penjajahan Hindia Belanda, Panglima atau pimpinannya lah yang dikepalai oleh Johannes van den Bos. Makanya dari itu sampai saat ini benteng ini masih dinamakan dengan Benteng van den Bos. Van den Bos. Nah ini ada salah satu termasuk yang bangunan lama. Ini, nah saat ini di 2023 ini sudah dipugar guys. Nah ini beruntung sekali kita hari ini sudah menyaksikan ketika benteng ini sudah dipugar. Dulunya beberapa waktu yang lalu masih kayak gini tembok-temboknya. Jadi saat ini sudah dipugar oleh pemerintahan Jawa Timur. Nah ini kita masuk ke dalam. Sedikit tentang sejarah Benteng van den Bos. Bahwasanya dulu ketika masa penjajahan Hindia Belanda, benteng ini digunakan untuk pertahanan Hindia Belanda. Nah, kenapa dinamakan Benteng Pendem? Karena ini tidak terlihat sebenarnya dari atas di kedalaman gitu. Dulunya ada kolam-kolam di dalamnya. Dan juga di dalamnya terdapat sebuah makam Kiai Haji Nur Salim, salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang dahulu kala ditangkap dan juga dibawa ke sini. Konon katanya karena kebal senjata dan juga senapan Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini, maka Belanda menguburnya hidup-hidup di dalam sini. Nah itu. Nah bangunan ini sendiri dibangun seluas 165 meter kali 80 meter teman-teman. Nah itu, dan di atas tanah seluas 15 hektar teman-teman. Di sini hari ini lumayan cerah dan panas dan banyak pengunjung. Kita mohon maaf, ternyata ini kita bisa keliling-keliling saja, belum bisa memasuki. Insya Allah nanti kalau sudah dibuka untuk umum dan bisa memasuki area dalam, kita kesini lagi teman-teman ya. Nah ini kita menuju ke kanan atau kiri enaknya? Ke kiri, ke sini. Nah kalau ke kanan, ke sini. Kita ke kanan dulu aja lah, biar menuju kebaikan. Biasanya kalau ke kanan cenderung ataupun identik dengan kebaikan-kebaikan, dan semoga kebaikan senantiasa menghampiri dan menaungi siapapun yang telah mampir dan singgah menonton konten kita kali ini. Nah, kita jalan-jalan. Ini tampak sudah dipugar, sudah jadi sebenarnya sih, tapi belum diresmikan. Nah, ketika nanti diresmikan seperti apa, insya Allah kita akan ke sini lagi teman-teman. Nah, ini di sekitarnya atau di seputaran bangunan, di luarnya juga terdapat jalan-jalan setapak memang yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Nah, ini bangunannya terlihat dari depan. Dari depan seperti ini sampai sana. Ya, sangat kokoh memang untuk sekelas bangunan yang bisa disebut dengan benteng. Nuansanya pun khas Eropa ya bangunannya. Nah, kita berjalan. Nah selain itu
di sini juga terdapat seperti pos. Ya, ini toilet teman-teman ternyata. Barangkali ada yang menahan apapun di sini bisa buang hajat. Jadi tidak perlu khawatir kalau di sini tidak boleh pipis sembarangan. Nah, ini kita terlihat dari pojok depan kiri teman-teman ya. Di pojok depan kiri seperti inilah benteng Van den Bosch. Nah, kita menerabas sini aja supaya bisa lebih jelas. Soalnya muter di sana terlalu jauh teman-teman. Tidak apa-apa, kita lihat dari sini. Kita keliling. Bagaimana kita akan membawa teman-teman mengelilingi bangunan dengan panjang 165 meter persegi dan juga lebar 80 meter persegi. Nah, ini dari sisi selatan seperti ini teman-teman. Ini dari sisi selatan benteng Van den Bosch. Nah, dulunya juga pernah digunakan setelah masa penjajahan dia Belanda, kemudian datanglah penjajah Jepang ya, yang menjajah Indonesia. Itu dulunya ini sempat dijadikan penjara, ada ribuan orang yang dipenjara di sini teman-teman. Nah, itu kilas balik flashback sedikit tentang sejarahnya seperti apa. Ini tampaknya bangunannya seperti ini sekarang sangat indah dan megah, elegan juga ya. Elegan didesain. Sebenarnya dulunya dipugar, hanya dipugar dan dikasih jendela-jendela dan juga catnya diperbarui gitu. Nah, ini kondisi saat ini panas sekali di sini. Nah, tapi teman-teman nanti saya sarankan kalau ke sini menjelang sore atau pas liburan di pagi hari, karena hawanya memang benar-benar panas di sini teman-teman. Tapi nggak apa-apalah, yang kebetulan kita hari ini sekalian gitu, kita keliling-keliling gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, di dalamnya itu ternyata masih ini teman-teman, masih dibiarkan, tidak dilepa, tidak dikasih nasi. Nah, itu seperti itu. Entah nanti kedepannya seperti apa. Yang pasti sekarang ini, saat ini belum dipugar dalam artian belum dilepa, atau itu memang nantinya dibiarkan seperti itu, kita nggak tahu ya. Nah, oke guys, kita teman-teman seperti apa di dalamnya. Ini belum masuk loh, belum boleh masuk loh. Nah, ini dalamnya masih natural banget ini. Kayaknya tak ke atasin dikit barangkali bisa. Nah, ini kita mohon maaf belum bisa masuk, belum boleh masuk. Nah, nanti kalau sudah jadi insya Allah kita bisa masuk, kita kesini lagi. Ini adalah salah satu bangunan bersejarah sekali lagi. Dan dulunya konon dulu kala di tepian bangunan ini adalah banyak kolam-kolam di sini teman-teman. Kolam-kolam atau semacam parit lah istilahnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau barangkali nanti kita ada narasumber, kita bisa tanya-tanya seperti apa di dalamnya gitu loh. Nah, ini bangunannya seperti ini dengan markas. Dan juga setelah penjajahan Jepang juga di sini pernah dijadikan juga markas oleh Tentara Angkatan Bersenjata Indonesia ABRI kala itu ya. Nah, ini teman-teman, untuk sejarahnya seperti apa nanti mungkin di konten satunya lagi ya, kita bisa meliput-liput sambil menggali sejarahnya juga. Nah, kali ini kita keliling dulu, keliling-keliling mengitari bangunan. Nah, di sekitarnya banyak sekali pengunjungnya juga di sini. Nah, ini dari sisi saat ini kita berada di sisi selatannya. Ini dari sisi timur ataupun sisi belakangnya. Coba kita lihat teman-teman. Nah, seperti ini masih tampak elegan dan indah teman-teman. Dari mana? Dari berbagai sudut pandang masih tampak elegan dan menawan sekali bangunannya ini. Ini teman-teman. Barangkali kalau teman-teman pergi ke Ngawi, ini tidak jauh ini dari yang Kartonyono tadi. Ini dari sisi belakangnya. Di sini tidak banyak. Di setiap sudutnya ternyata ada toiletnya ini. Ada toilet teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, ini dari sisi belakangnya. Masih tampak elegan. Kurang lebih bangunannya sama, tekstur bangunannya. Baik itu dari belakang, dari samping kiri, dan kita yang belum lihat dari
sisi kanannya seperti apa tadinya ya ini teman-teman. Nah rencana memang ini hari akan dibuka untuk umum. Kebetulan tadi pas di pintu masuk, saat kita tanya-tanya ke penjaganya, itu belum ada tanggal pastinya kapan ini akan dibuka untuk umum. Intinya masuk ke dalamnya, masih dari luaran saja. Ini dari belakangnya ya, tampak seperti ini teman-teman. Nah, pembangunannya sendiri baru saja selesai di 2023 ini. Saya Pak, yang rumput. Nah, teman-teman, kita masuk ke sana ya teman-teman ya. Kita turun sini dulu. Seperti ini kita masuk. Dan memang benteng dikelilingi benteng. Jadi saya sendiri juga penasaran sih sebenarnya di dalamnya itu seperti apa. Tapi ya mau gimana lagi, karena kita nggak bisa masuk ya. Oke lah, kita keliling-keliling saja di sini. Nah, ini sisi timur atau sisi belakangnya teman-teman. Nanti tentang sisi sejarahnya seperti apa dari benteng Van den Bosch ini, barangkali kita bisa bikin konten satunya lagi nanti yang khusus untuk membahasnya. Karena pengalaman sejarah kita masih minim, jadi belum bisa menjelaskan sepenuhnya di sini. Paling tidak kita bisa mengetahui gambar-gambarnya, kelilingnya membutuhkan waktu berapa lama, kurang lebih 10 menitan sampai 15 menit kali ya untuk keliling ini. Nah ini di pintu belakang masih diberi tulisan dilarang masuk teman-teman. Nah ini estetik sekali yang ini, ada pepohonannya di sini masuk ke dalam kayaknya nih. Luar biasa ya, wow keren. Ya teman-teman, kita selesaikan sekalian ya kelilingnya. Nah di sini ini tampak panas. Sekali lagi saya sarankan bagi kalian yang mau ke sini itu usahakan datang pagi hari. Jangan kayak saya ini pas siang-siang, waktu memang sengaja waktu orang-orang istirahat teman-teman. Nah ini dari sisi belakang, estetik sekali bukan? Ada pohon-pohon sini. Keliling-keliling. Nah seperti ini. Masih luas teman-teman. 165 meter kali 80 meter ini. Kita sebentar lagi sampai kelilingnya. Nah sekali lagi di pojok-pojok masih ada juga ini yang namanya toilet teman-teman. Kalau musolanya di depan sana. Nah ini teman-teman, dari sudut belakang bentengnya, benteng pendem Van den Bosch. Mengapa dinamai benteng Van den Bosch? Karena saat itu pimpinan dari orang Hindia Belanda saat menjajah adalah Johannes van den Bosch. Nah, ini di sini. Ini dari pojok bagian belakang sebelah kanan kalau memang menghadap ke sana ya teman-teman. Ini. Nah, ini tampaknya dari sebelah sini juga masih dengan struktur bangunan yang sama, khas Eropa teman-teman ya. Bangunannya karena memang Belanda itu seingat saya ya memang negara Eropa ya. Ya, ini dari sisi belakangnya kita hampir selesai mengelilinginya. Ini sisi bagian utaranya hampir sama kemudian. Ya teman-teman, sangat estetik sekali kan, elegan. Tidak mengira kalau dulunya pernah di penjara dan di dalamnya ada makam yang seseorang yang beliaunya dulu adalah pengikut dari Pangeran Diponegoro, yaitu Kiai Haji Nur Salim. Karena beliau adalah orangnya kebal senjata dan senapan, orang-orang Hindia Belanda menguburkan di dalamnya dalam keadaan hidup-hidup. Ya. Dan kita mendoakan para pahlawan kita juga, jangan lupa teman-teman, semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya kita. Kalau estetiknya dilihat dari sisi sini teman-teman, ini bentengnya, benteng Van den Bosch, atau lebih orang-orang sini lebih menyebutnya sebagai benteng pendem. Kenapa disebut benteng pendem? Sekali lagi, ini
tempatnya agak masuk ke dalam dan dulunya samping-sampingnya adalah kolam. Ini sisi utara guys, ya. Guys, teman-teman atau gimana ya? Mohon maaf kita masih baru di sini. Nah, untuk bisa kita tambah pengalaman dan juga semakin ke depan bisa memperbaiki konten-kontennya, jangan lupa di-subscribe teman-teman. Karena apa? Karena dengan subscribe itu gratis. Teman-teman bisa mengikuti perkembangan-perkembangan sejarah yang lain dan juga perjalanan-perjalanan kami. Dan juga silahkan kalau kurang puas di komen-komen di bawah supaya kita bisa memperbaikinya. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang lain supaya bisa mengikuti juga. Nah, ini nampak saya juga sudah agak menggeh-menggeh karena habis 15 menit ini. Nah, ini ya. Sebenarnya nih kalau di sisi utara sini nih agak ini teman-teman, agak sejuk sih, lumayan sejuk dari sini. Dari sisi utara. Karena memang agak siang, di siang bolong panas sekali terik. Jadi pengunjungnya agak sepi teman-teman. Barangkali itu teman-teman yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, yang ingin mengunjungi nanti silahkan di browsing aja di Google Map, ada itu Benteng Pendem atau Benteng Van den Bosch di Kabupaten Ngawi. Deket kok sama Kartonyono, nggak jauh-jauh amat. Tapi ya sekali lagi saya sarankan di pagi hari atau sore hari. Ini ada beberapa pengunjung. Nah, ini kita langsung belok sini. Nah, benar kan yang saya katakan lagi, kurang lebih 10-15 menit untuk khusus mengelilingi, bukan menikmati. Kita memang tujuannya untuk mengelilingi. Kalau saya menikmati di sini, menikmati pemandangannya, nanti teman-teman bosan lihatnya kalau mengikuti saya bagaimana menikmati perjalanannya. Kalau saya sih gini, keliling, tahu persis tempatnya, bagaimana sejarahnya. Insya Allah lain waktu kita kembali lagi. Oke guys, sekian. Terima kasih. Semangat dalam segala kehidupan, apapun provinsi jenengan. Good luck, semoga sukses. Ma'an najah fi umurikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.